Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang kebijakan fiskal dan moneter. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1 Vina Noviani dengan NIM 045, 2 Anissa Rahmawati dengan NIM 046, 3 Muhammad Zulfa Maulana dengan NIM 058, 4 Muhammad Faiz Faturrahim dengan NIM 065, 5 Rina Titik Puspasari dengan NIM 066, 6 Farika Nafisatul Asna dengan NIM 073. Yang pertama adalah pengertian. Kebijakan ekonomi adalah beberapa peraturan atau batasan-batasan di bidang ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang pertama ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan atau yang lebih baik dengan mengatur jumlah yang beredar. Yang dimaksud adalah dengan kondisi yang lebih baik dapat meningkatkan output, keseimbangan atau terpeliharanya stabilitas harga atau inflasi terkontrol. Melalui kebijakan moneter, pemerintah dapat mempertahankan, menambah, atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam upaya mempertahankan kemampuan ekonomi untuk tumbuh sekaligus mengendalikan inflasi. Yang kedua, ada kebijakan fiskal, adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Berikutnya yaitu instrumen kebijakan moneter dan juga instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan moneter terbagi menjadi 4. Yang pertama, operasi pasar terbuka atau open market operation. Yang kedua, tingkat diskonto atau discount rate atau fasilitas diskonto. Yang ketiga, ketentuan cadangan minimum atau reserve requirement. Yang terakhir, himbauan moral atau moral suasion. Instrumen kebijakan fiskal juga terbagi menjadi 4. Yang pertama, peningkatan penerimaan karena perubahan tarif pajak akan berpengaruh pada ekonomi. Yang kedua, pengeluaran pemerintah akan berpengaruh pada stimulasi pada perekonomian. Dampaknya terhadap sisi pengeluaran agregat. Yang ketiga, politik anggaran atau surplus berimbang atau defisit sebagai respon atas suatu kondisi. Yang terakhir, strategi pembiayaan dan pengelolaan utang. Tujuan dari kebijakan moneter yaitu mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai mata uang. Tujuan dari kebijakan fiskal yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, menciptakan stabilitas perekonomian, menciptakan keadilan dalam distribusi pendapatan, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Jenis kebijakan moneter yaitu kebijakan moneter ekspansif, kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pasokan uang di pasar. Tujuan dari kebijakan moneter ekspansif adalah untuk mendorong investasi, konsumsi, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif, kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mengendalikan inflasi dan mencegah terjadinya overheating, yaitu pemanasan berlebihan dalam perekonomian. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di pasar dan menaikkan suku bunga guna mengurangi pengeluaran konsumen dan investasi. Jenis kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal ekspansif, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran publik atau mengurangi pajak dengan tujuan merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengatasi resesi. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan permintaan agregat dengan mengarahkan lebih banyak uang ke tangan konsumen dan perusahaan. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal kontradiktif, kebijakan pemerintah dengan cara menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Contoh kebijakan moneter, yaitu Bank Indonesia melelang sertifikatnya atau bisa juga membeli surat-surat berharga di pasar modal. Contoh kebijakan fiskal, yaitu menaikkan jumlah pajak dan jenis pajak.
Contoh studi kasus, selama krisis keuangan global tahun 2008, diterapkan berbagai kebijakan moneter dan fiskal untuk mengatasi dampaknya. Berikut adalah beberapa kebijakan yang diterapkan. Yang pertama, kebijakan moneter. Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, memberlakukan kebijakan suku bunga rendah dan standar pinjaman yang longgar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank sentral lainnya di seluruh dunia juga mengadopsi kebijakan serupa dengan menurunkan suku bunga dan melonggarkan kebijakan kredit. Yang kedua, kebijakan fiskal. Pemerintah mengadopsi paket stimulus fiskal untuk meningkatkan pengeluaran dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Paket stimulus ini mencakup peningkatan belanja publik, insentif pajak, dan bantuan keuangan kepada sektor-sektor terdampak. Beberapa negara juga melakukan restrukturisasi utang untuk mengurangi beban keuangan dan mencegah kebangkrutan perusahaan. Kesimpulan, kebijakan moneter dan fiskal dapat saling mendukung untuk mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan. Kebijakan moneter dan fiskal harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada dan diterapkan dengan hati-hati untuk mencapai hal yang optimal. Kebijakan moneter dan fiskal dapat memiliki dampak positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, mengatasi resesi, mengendalikan inflasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.